22 nomor 12. Baca, Bu. Ya dong, boleh dong. Wahyu 22 ayat 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan akhir. Kalau di kitab Sabda itu warnanya merah, yang mengindikasikan diperkirakan itu Yesus Kristus yang berbicara. Cuman kalau dilihat Alfa Omega itu kan huruf Yunani, Ustaz ya. Nah, Huruf Yunani, Alfa itu huruf yang pertama, Omega itu huruf yang terakhir. nah, Saya barusan tadi cek yang di Alkitab Ortodoks Koptik ini yang bahasa Arab. mungkin tahu nggak ada kitab yang tertua dalam bahasa Arab? Bible yang tertua dalam bahasa Arab. Nah ini dikasih tahu. Ya. Ini lafaznya beda. Yang disampaikan beda, Ustaz. Ya. Yang disampaikan beda. Ya, tapi konteksnya sama. Ya. Ana al-alifu waliya. Iya. Jadi saya ini Huruf alif dan ya. Kalau itu kan alfa Iya. yang pertama, omega huruf yang terakhir. Iya. Tapi bahasanya hurufnya huruf Yunani. Iya. Ini betul, Ustaz ya? Huruf Yunani kan? Iya. Nah, kalau ini ana al-alif, saya itu huruf alif, huruf bahasa Arab, bukan Iya. huruf Yunani. Iya. Wal ya dan huruf ya yang terakhir huruf Arab juga. Iya. Huruf hijaiyah. Al-bidayah wan nihayah. Ini al-awwal wal akhir. Iya. Ya, yang beda cuma tadi itu. Alfa omega, alif sama ya. Kepada Ustadz K dipersilahkan. Syukran kasih aja sekumah khairan. Makin gak kenal sama Yesus ya. Iya. Yesus ngomong Arab. Ayo lu Jem. Ayo lu Jem, gimana Jem? Yesus ngomong Arab. Ya. Dia mengatakan Alfa dan Omega, bukan dia Tuhan. Kenapa? Karena dia bilang, aku Alfa dan Omega. Aku punya awal, aku punya akhir. Kalau Tuhan, pencipta, tidak punya awal, tidak punya akhir. Tidak berawal dan tidak akan berakhir. Itu Tuhan. Kalau Yesus, aku ada awalnya. Ya, sebenarnya ini, iya sih, kayak nama ini sebenarnya membantah akidah agamanya sendiri ya Bu ya. Allah itu kan yang awal dan yang akhir juga di dalam Al-Quran, di dalam Islam. Ini saya agak keras Pak TR, mohon maaf saya agak keras ya. Kenapa? Inilah yang disebutkan penistaan Al-Quran, penistaan akidah Islam. Dia ini. Kenapa? Di dalam 20 sifat wajib bagi Allah, itu ada yang namanya kidam. Itu sifat kedua bagi Allah yang difahami orang Islam. Arti kidam itu terdahulu. Coba Pak Ter buka 20 sifat wajib bagi Allah. Ini kita buka yang ini aja lah, yang detik aja lah, sama kurang lebih semua ya. Ini akidah Islam. Ada 20 sifat wajibnya. Betul. Salah satunya apa? Yang nomor 2, kidam. Apa arti kidam? Terdahulu. Oh, kidam artinya terdahulu. Berarti dia punya awal, punya keduluan. Benar nggak Pak TR? Kalau kita mau mencari dalil di mana yang seperti dikatakan oleh Kainama, Allahnya orang Islam tidak berawal dan tidak berakhir, sampai Maranatha dia nggak akan ketemu. Nah, sekarang kita bahas satu-satu Pak. Ya. Nah, iya. Nih, saya bacakan. Huwal awwal wal akhir, waz zahir wal batin, wa huwa bikulli syai'in alim. Nah, ya. Apa artinya? Dialah yang maha awal, maha akhir, maha zahir, dan maha batin. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Kalau kita cari Allah tidak berawal dan tidak berakhir, nggak ketemu dalilnya Pak. Artinya Kainama sudah menistakan Al-Qur'annya sendiri. Sudah menistakan salah satu sifat wajib bagi Allah, yaitu kidam, terdahulu, yang awal. Nah, coba Pak TR, monggo Pak TR, gimana menurut Pak TR? Ya, ini sebenarnya akidah dasar ya, akidah dasarnya Islam ya. Bahkan ini disebut nama-nama Allah. Kita baca di sini juga ya.
Ini dari muslim.or.id ya. Di sini dikatakan mengenal nama Allah, al-awal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Jadi ini bukan hanya sifat-sifat, ini disebut dengan nama. Dia adalah yang awal dan yang akhir, Allah SWT itu. Kalau misalnya kayak nama tadi bilang, karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, berarti dia bukan Tuhan. Berarti dengan cara yang sama, Allah SWT juga bukan Tuhan, kan? Itu dia. Karena Itu dia. Allah SWT adalah yang awal dan yang akhir. Itu dia, Pak TR. Maka saya bilang dia menistakan Allah SWT dan dia menistakan Al-Qur'annya. Berarti dia nggak percaya Al-Qur'an dong. Ya, orang-orang dulu ini nggak pernah baca Al-Quran kali ya, atau gimana ya dia ya? Ya, kan Kak Inama pernah bilang, Pak. Dia bilang kalau kita dakwah jangan baca Al-Quran, baca aja Alkitab. Nah, ini udah kelewatan jadinya. Ini kata-katanya sama persis di Wahyu 22 ayat 13 tadi. Coba saya bacakan nih. Innal alif wal ya'u wal bidayatu wan al awal wal akhir juga sama. Nah, jadinya kita berasumsi liar. Jangan-jangan Allah ini adalah Yesus atau sederajat setara sama Yesus. Kan begitu. Benar nggak, Pak? Iya, ikut-ikutan Yesus. Ikut-ikutan Yesus. Iya, jelas kan Alkitab ini sudah ada sebelum Islam kan. Sudah jelas Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir ini sudah ada sejak Islam itu belum ada, Al-Quran itu belum dibukukan. Ini udah ada dulu. Betul. Ya, sekarang Allah mengatakan bahwa dirinya adalah al-awal dan al-akhir. Ya, nggak mungkin Alkitab yang ikut-ikutan Al-Quran. Al-Quran yang ikut-ikutan Alkitab kan gitu. Ya, Allah SWT ikut-ikutan. Gitu, ikut-ikutan Yesus berarti ngomong seperti ini kan. Betul, betul. Dan yang lebih terpenting lagi yang tadi, yang si Kainama bilang karena Yesus adalah yang awal dan yang akhir, ada awal, ada akhir, itu berarti bukan Tuhan. Berarti dengan cara yang sama, berarti Allah SWT itu bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Nah, itu kan gitu, karena dia punya yang awal dan dia punya akhir. Iya, makanya saya bilang kalau kita cari googling dalil tentang Allah tidak berawal dan tidak berakhir itu nggak ada, Pak TR. Dulu kami juga beranggapan Allah itu tidak punya awal dan tidak punya akhir. Nah, itu yang kami percayai dulu waktu masih kecil-kecil itu ya, saya dulu begitu. Jadi kadang-kadang pemahaman teologi-teologi seperti Kainama bilang ini itu pemahaman teologi-teologi usang Islam. Sebenarnya bukan teologi usang, Bu, itu, Bu. Sebenarnya itu teologinya Hindu, Bu. Nah, Hindu itu. Berarti beneran mereka nyaplok-nyaplok ya. Ambil sana, ambil sini, dicomot satu-satu, jadilah agama. Gitu kali ya? Bisa jadi. Tawaf dia ambil juga, terus pakai baju ihram. Yang biksu-biksu itu, biku-biku itu kan Buddha ya. Itu diambil juga pakaian ihramnya, kepala botak juga. Sholat dia ngambil dari Yahudi sama Kristen Ortodoks. Apalagi yang mereka gak ambil? Oh ini. Ya, ini Brahman ya. Di dalam agama Hindu, Brahman. Brahman di sini kita baca ya. Brahman adalah penguasa tertinggi dalam kosmologi Hindu. Brahman bersikap kekal, tidak berwujud, imanen, tidak terbatas, tidak berawal, dan tidak berakhir. Oh iya. Itu konsep Hindu, Bu. Bukan konsep Kristen, bukan Pak, konsep lagi, Islam. Pak, yang dia bilang tadi, Pak, maaf. Adalah penguasa kosmologi tidak berwujud. Oh iya. Betul. Ini Brahman. Tidak berwujud, imanen, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Sedangkan kalau Islam, Allah SWT itu berwujud kan? Harusnya. Betul. Itu pun sebenarnya pertanyaannya orang Islam sendiri, kalau ditanya pasti bingung. Allah SWT berwujud gak? Wujudnya mana? Buktinya apa? Mereka pasti nggak bisa jawab. Tetapi di dalam teologinya mereka, 20 sifat wajib Allah ini wujud. Nomor satu malah diwujud kan? Ini. Tapi kalau ditanya, apakah Allah SWT wujud kepada orang Islam, kemungkinan mereka akan jawab tidak. Kan gitu kan? Iya, padahal ini menentang teologinya mereka sendiri. Gitu. Ya karena sebenarnya teologi ini teologinya Hindu sebenarnya. Brahman. Oh iya. Itu tadi tidak berwujud, satu tidak berawal dan tidak berakhir. Tapi mereka percaya wujud, berawal dan berakhir. Ini yang jadi masalah.
Tapi teologi yang ini, yang Brahman ini, mereka ambil sendiri, jadi asumsi liar mereka sendiri kali ya. Saya kurang tahu juga. Betul, betul. Mereka comot ini dari Hindu, lalu menempelkannya pada Allah SWT. Tapi tidak sesuai dengan dalil-dalil yang mereka punya. Itu dia. Nah, Makanya kalau kayak nama mau Tuhan yang tidak berwujud, imanen, kekal, tidak berawal, tidak berakhir, harusnya dia bukan masuk agama Islam, Bu. Harusnya dia masuk agama Hindu. itu Karena dia. Islam, iya kan? Karena di dalam Islam sifat wajib Allah SWT itu satu wujud. Bahkan di sini kan awal dan akhir ini adalah nama loh. Bukan hanya sifat, ini adalah nama Allah SWT di 99 nama ya. Kita coba ya lihat 99 nama ya. Di Asmaul Husna. Iya, 99 nama Allah SWT. Kita lihat awal dan akhir ini nama keberapa ya? Coba ke 73, 74. Ya, Nah, oke. itu dia tuh. 73 Nah, al-awal, 74 al-akhir. iya, Di dalam 99 namanya Allah SWT ini ada al-awal al-akhir. Jadi kalau dia membantah punya awal punya akhir, al-awal al-akhir itu adalah Tuhan, dia membantah Allah SWT adalah Tuhan. Ya harusnya Tuhannya si kayak nama itu Brahman. Kan gitu. betul. Pemahaman seperti kain nama ini banyak loh Pak TR dari orang-orang Islam. Bahwa Allah tidak berwujud, Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Saya nggak ngerti teologinya tuh dari mana mereka dapatkan ini. Itu kan karena Indonesia sebenarnya bukan agama Islam mayoritas. Tapi kan dipaksakan. Iya. Iya, KTP-nya yang penting Islam. Tapi teologinya mereka sebenarnya teologi Hindu. Gitu. Yang penting agamanya tulisnya Islam. Betul, karena gini Pak TR, mungkin ini juga pengaruh dari ketika awal masuk Islam ke Indonesia. Lewat budaya kan wayang wong lah, kemudian wayang kulit, wayang golek itu kan. Kemudian kan itu banyak bersinggungan dengan kisah-kisah Hindu zaman dulu. Betul. Selain itu kan di dalam Islam kan boleh takiyah. Yang penting masuk Islam. Jadi orang-orang Indonesia zaman dulu tuh nanya, oh Allah gimana? Kita kalau di Indo nih, Brahman itu bersifat kekal, tidak berwujud, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Oh iya, kita Islam juga sama, gitu Bu. Yang penting masuk Islam. Kan begitu. Oh iya. Sama seperti kayak nama prosesnya. Iya. Gitu. Makanya budaya-budaya Indonesia yang masih agak ke Hindu-Hinduan itu masih dipakai mungkin ya Pak TR ya. Kayak ziarah kubur 40 hari, 30 hari gitu-gitu yang orang meninggal. Itu tuh mungkin budaya-budaya dari sana juga kali ya. Iya, pada dasarnya orang-orang itu sebenarnya Hindu. Cuman KTP-nya mesti Islam untuk berbagai kepentingan kan. Masalah kepentingan ini itu supaya bisa dapat jabatan, supaya bisa dapat apa, terus dari itu supaya nggak dibunuh pada zaman dulu. Oh iya deh, agamanya Islam deh, tapi teologinya tetap aja Hindu, kan gitu. Iya. Tetap aja Atau kehidupan sehari-hari Hindu. Iya, atau dibalik begini, supaya diterima di masyarakat Indonesia yang kala itu masih kuat dengan Hindunya, jadi dia menempel lah teologi-teologi Hindu ini dipakai untuk bisa Islam ini diterima di Indonesia. Nah, betul. Teologi itu menempel Pak sampai saat sekarang. Bisa jadi begitu Pak TR. Betul Bu. Tepat sekali. Nah, jadi teologi bahwa Allah tidak berwujud, tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, dipakai sampai saat ini. Tapi pada kenyataannya Allahnya itu berwujud. Agak bingung juga buat saya. Wujud itu sifat. Kalau kita tarikkan kepada sifat atau eksistensi? Enggak Bu, sebenarnya kalau kita ngomong secara saintifik gitu ya, apa sih yang disebut dengan wujud? Ini kita bukan ngomong bahasa Arab, tapi ngomong dalam konteks bahasa Indonesia ya. Apa sih yang disebut dengan wujud? Ada kan berarti ada sesuatu yang wujud, ada sesuatu yang tidak wujud kan? Tidak berwujud. Yang wujud itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera kita. Betul, dilihat, gitu, diraba, ya kan? Betul. Bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan secara langsung oleh panca indera kita. Jadi misalnya batu, meja, itu bisa dilihat secara langsung, itu wujud. Yang nggak wujud apa?
Contohnya nih ya, yang nggak wujud itu cinta. Ada wujudnya nggak cinta? Cinta itu sendiri? Nggak ada. Terus misalnya juga asuransi. Apakah asuransi benda wujud atau benda tidak wujud? Asuransi adalah benda tidak wujud. Bisa dikasih lihat nggak asuransi itu apa? Nggak bisa. Yang ada adalah surat perjanjian bisa dilihat. Surat asuransi ada, kartu asuransi ada, terus perusahaan asuransi ada. Tapi asuransi itu sendiri apa? Gitu. Nah, jadi yang tidak wujud itu sebenarnya bisa dikatakan adalah sesuatu yang konsep. Sesuatu yang cuma itu bisa dia. dimengerti oleh akal kita gitu. Dimengerti, dirasakan atau diketahui oleh ya nalar doang, nalar kalau nggak hati, perasaan begitu. Tapi nggak ada wujudnya gitu. Bukan berarti tanpa wujud itu bukan berarti tidak ada ya Bu. Berbeda antara tidak berwujud dengan tidak ada. Iya, Itu beda iya, gitu. iya, iya. Tidak ada tuh memang nggak ada gitu loh. Ah. Kalau tidak Nah, berwujud kalau itu itu kan wujud di dalam bahasa Indonesia, betul. konteks bahasa Indonesia ya. Wujud itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan panca indera kita. Tidak berwujud itu tidak bisa dirasakan panca indera kita. Itu berbeda antara wujud dengan ada gitu. Tidak berwujud bukan berarti tidak ada. Asuransi itu ada, cinta itu ada, tapi tidak berwujud. Nah, Ya, tapi kalau misalnya kita balik ke konteks bahasa Arab, kita nggak tahu nih wujud itu maksudnya sama, apa. Pak. Sama. Coba Pak TR kembali ke Asmaul Husna yang tadi 73, 74 sampai 76. Asmaul Ya Husna. ini. Iya. Nah, bawahnya coba. Apa di situ bunyinya? Al-awwal, al-akhir, 35, az-zahir yang maha nyata, Pak. Kemudian al-batin yang goib, yang tidak terlihat. Satu paket dia. Ya, Satu urutan. Sesuai dengan Al-Hadid ayat 3 wal awal wal akhir wa zohir wal batin. Apa itu zohir? Zohir tuh yang kasat mata, Pak. Yang kelihatan kalau kasat mata. Al-batin yang tidak kasat mata. Kalau Kainama tadi bilang seperti itu, dia menistakan Allah SWT dan dia menistakan Al-Quran. Benar gak Pak TR? betul sekali. Disangkal. Iya, disangkal. Ya, disangkal dan melakukan penipuan sebenarnya. Itu kan bukan ajaran Islam, tapi dia ngakuin itu ajaran Islam. Nah, Kan itu begitu? dia. Itu lebih keras lagi tuh. Ya, nah mengenai wujud ya, ini kan ada wujud ini banyak macam pengertian ya. Mungkin maksudnya ada teman-teman yang mungkin pikir, oh wujud dalam bahasa Arab tuh artinya ada. Anggaplah ada ya. Tadi kan ada Bu Fadilah juga kasih tahu ya bahwa ini ada lagi nih al-zahir kan, maha zahir ya, artinya kelihatan kan gitu kan. Nah, ini buktinya mana sih? Buktinya salah satunya di dalam Al-Quran juga. Ini di dalam Al-Kalam 42. Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan. Dan mereka berseru untuk bersujud, namun mereka tidak mampu. Betisnya siapa? Ini betis Allah maksudnya. Allah akan coba pamer betis nanti. Pak, tafsirnya Pak. Dari sininya fatwaulama.com ya. Hadis yang menyatakan bahwa Allah menyingkapkan betisnya. Nah, itu Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rob, Tuhan kita menyingkapkan betisnya, maka setiap orang yang beriman, laki-laki dan perempuan bersujud kepadanya. Ya kan? Allah SWT akan menyingkapkan betisnya. Ya kenapa dia menyingkapkan betisnya nggak tahu. Tadinya ditutupin kali. Nggak usah dipertanyakan. Pokoknya ini kan Islam kan begitu kan. Wah pokoknya begitu, jangan dipertanyakan. Kalau punya betis seperti makhluk dong. Oh enggak, punya betis nggak seperti makhluk betisnya kan gitu. Alasannya selalu begitu. Punya tangan. Dua tangan kanan. Iya. Ya memang itu nggak seperti manusia sih kalau yang ini ya. Soalnya tangan Allah dua-duanya kanan kan. Betul. Nah ini hadis tentang kedua tangan Allah semuanya kanan. Ya tetap aja sih walaupun dua-duanya kanan tetap aja seperti makhluk punya tangan kan gitu. Tapi intinya ya Allah SWT itu wujud benar-benar nyata seharusnya gitu ya nyata. Tapi banyak orang Islam bahkan mengingkarinya kan sekarang kan seperti si Kainama gitu. Karena apa? Dan Ya satu karena
katanya Allah tidak seperti makhluk. Kalau punya wujud berarti seperti makhluk dong. Kan gitu. Betul, betul. Mereka sebenarnya nggak ngerti akidah Islam juga gitu. Itu jadi masalah. Nanti mereka rame-rame, itu Al-Qur'annya dhaif. Sampai begitu Pak TR. Masa Al-Quran dhaif? Makanya itu tafsir-tafsir buatan Oten. Sejak kapan Al-Qurtubi, Tabari, Jalalain itu Oten? Ya udah, kalau itu tafsir buatan Oten jadi Oten aja lah kalau gitu. Nah iya Nabi makanya. Muhammad aja disuruh bertanya kepada orang Kristen kok kalau nggak ngerti. Iya kan? Iya, betul. Itu ada di dalam Al-Quran toh. Kalau nggak ngerti suruh tanya kepada orang Nasrani kan? Nasrani. Ahli Iya. Iya, kepada ahli kitab, bukan disuruh tanya kepada ulama. Nggak ada di dalam Al-Quran kan disuruh tanya ulama, suruh tanya ustadz tuh nggak ada. Yang ada suruh tanya kepada ahli kitab. Udah makanya karena jadi ahli kitab adanya aja. kan setelah Muhammad nggak ada. Adanya ulama kan setelah Muhammad nggak ada, baru adanya ulama. Nah ini dua hal, menistakan Allah dan menistakan Al-Quran nih nama ini. Jangan main-main loh nama. Jadi teologi yang dipahami orang-orang Islam di Indonesia khususnya karena bercampur baurnya budaya-budaya Hindu akhirnya ke dalam teologi Islam pun bercampur baur dan diimani sampai sekarang. Itu Pak TR. Betul. Nah, jadi sekarang ini kita bukan cuma menjawab tuduhan Kainama bahwa tuh kan Yesus berbahasa Arab. Yesus bisa bahasa Indonesia. Akhirnya kan begitu. Iya, Tuhan kami maha tahu segala bahasa. Amin, udah gitu. Kalau dia iya, makanya kan kita berdoa nggak apa-apa Bu dalam bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, boleh mau dalam bahasa Cina kayak apapun juga boleh. Kalau yang Islam ya nggak boleh kan, cuma bisa bahasa Arab doang kan. Bahasa Arab, iya. Mungkin karena Allah SWT cuma ngerti bahasa Arab kan kita nggak tahu ya iya, gimana kan, ya. Kan memang ada ayatnya Allah negeri Mekah, Pak TR. Iya, ya itu kan juga perlu dipertanyakan kan. Katanya Allah maha tahu. Sekarang pertanyaan saya, Allah SWT tahu gak cara ngomong P? Kan gitu. Bisa ngomong P gak Allah SWT? Bisa gak ngomong G? Soalnya dia cuma bisa bahasa Arab tuh. Bahasa Arab kan gak ada P, gak ada G kan? Nggak bisa kali Allah SWT ngomong P, ngomong G, nggak ngerti. Apa tuh P, apa itu G? Kok bisa ya ngomong begitu ya? Nah, satu lagi Pak TR. Orang-orang Koptik yang ada di Indonesia dikira pakai bahasa Arab. Enggak. Tetap aja abuna-abunanya yang orang Indonesia pakai bahasa Indonesia. Cuman memang ada beberapa liturgi yang kata-katanya paling sautan dari misalnya dari jemaat gitu. Misalnya ketop nefma tiso gitu-gitu. Kalau ayat Alkitabnya, firman Tuhannya, doa-doanya semua bahasa Indonesia, Pak TR. Kecuali yang di Mesir sana ya pakai bahasa Arab campur bahasa Koptik. Kalau mereka di Amerika, mereka pakai bahasa Inggris sama bahasa Koptik. Karena Tuhan kita tuh Tuhan yang maha tahu, Pak TR, tidak dibatasi dengan bahasa. Gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, kalau Kainama bilang, kan benar Yesus itu bukan Tuhan karena dia berawal dan yang berakhir. Loh, berarti Allahmu juga bukan Tuhan seperti Pak TR tadi bilang. Iya kan? Allahmu ya Tuhan cuma Brahman, jadi kan dengan dia punya penggaris, yang Tuhan cuma si Brahman. Jadi harusnya dia masuk Hindu, bukan masuk Islam. Betul. Mendingan Islam. Dia murtad aja sekarang kan. Mendingan dia murtad, masuk Hindu aja. Nah, jelas ya. Jadi karena teologinya sama. Ya, jadi ini juga mungkin buat teman-teman yang lagi nonton ya, mungkin muslim-muslim yang lagi nonton, ya punya berpikiran sama seperti Kainama, bahwa Tuhan itu harusnya tidak berwujud, kekal, tidak terbatas, tidak berawal, tidak berakhir. Ya teman-teman yang muslim yang punya pandangan begitu, lebih baik teman-teman murtad masuk Hindu. Karena itu adalah teologi Hindu. Gitu. Ya. Betul. Iya. Kayak Kainama, maaf, kalau belum mengerti bahasa Arab, mending gak usah sok-sok mau bahas Alkitabul Muqaddas, Alkitab berbahasa Arab. Dia kan di situ kan, naam Ustadz, naam, syukron jazilan, khairan kastiron. Itu doang yang dia tahu, tafadhol. Coba kalau dia jawab bahasa Arab. Ya harap aku melebu.
Kita bukan menghadapi orang pintar, Bu. Kita menghadapi orang yang merasa pintar, padahal bego. Nah, itu dia. Iya, makanya kan ada pepatah, Bu, tong kosong nyaring bunyinya. Ya begitulah mereka Pak TR. Ya, harap maklum, Bu. Diajarin untuk jadi bebek dan jadi beo. Cuman bisa ngikutin, tapi nggak ngerti artinya apa, kan? Nah, jadi begitu ya teman-teman semuanya. Kali ini saya membahas ini kenapa? Karena ini video sangat viral. Lagi-lagi dia membahas tentang Alkitab, kemudian dia putar balikkan, dan begitu saya menontonnya saya tertawa. Ya, ini pernyataan dari saya bahwa Alkitab mau kamu bolak-balikkan seperti apa, kebenaran akan tetap menunjukkan jati dirinya. Nggak perlu koar-koar. Di sini saya cuma menjawab bahwa bagaimana Kainama menistakan Allah Subhanahu wa taala sendiri, ya. Menistakan sifat Allah Subhanahu wa taala dan menistakan Asmaul Husna. Nah, serta menistakan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an di surat Al-Hadid ayat 3 jelas menyatakan huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir maha nyata dan batin, dan dialah mengetahui segala sesuatu. Di Asmaul Husna dari urutan ke-73, 74, 75, 76 itu jelas. Al-Hadid ayat 3 itu semuanya jelas di situ. Kemudian, nah, teologi manakah yang diambil oleh Kainama? Nah, karena teologi Islam mengatakan Allah itu berwujud dan Allah itu awal dan akhir. Ternyata teologi yang diambil adalah comotan dari teologi Brahman. Teologi yang dipahami orang Islam kebanyakan, terutama orang Islam Indonesia, adalah teologi Brahman, bahwa Allah tidak berwujud, tidak berawal, dan tidak berakhir. Terima kasih Pak Tan Paragi. Terima kasih teman-teman. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fadila. Ya, jadi teman-teman kesimpulannya ya, orang-orang mualaf-mualaf ini masuk Islam bukan karena mereka mengerti Islam. Mereka sama sekali nggak ngerti ajaran Islam. Ini buktinya ya si Kainama ini ya, buktinya ya. Dia mengkritik ajaran Kristen karena Yesus adalah al-awal al-akhir, yang awal dan yang akhir. Dia mengkritik itu. Makanya katanya dia masuk Islam gitu. Padahal di Islam juga Allah SWT itu adalah yang awal dan yang akhir. Itu bahkan nama di dalam 99 nama Allah SWT, al-awal al-akhir. Nah, jadi sama sekali orang ini masuk Islam bukan karena dia ngerti Islam. Kemungkinan karena dia punya sesuatu yang mungkin karena kecewa dengan gereja, atau ada sesuatu yang tidak ngerti dengan Kristen, atau semacam itu. Dan juga ada kemungkinan karena urusan perut ke bawah. Sama sekali bukan karena Islam itu benar. Ya, kita sudah membuktikannya. Dia sama sekali tidak mengerti akidah Islam. Ya, dia berpikir bahwa Allah SWT itu tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir, padahal itu adalah Brahman yang seperti itu. Ya, Tuhannya agama Hindu ya. Jadi pelajari dulu agama Islam yang benar ya. Jangan seperti model Kainama ini. Bahkan udah dianggap ustadz loh dia ya. Udah dianggap ustadz ini. Masih begini, nggak ngerti sama sekali tentang akidah Islam. Ini sangat memalukan sih sebenarnya ya. Cuman ya sudah, itu bukan urusan kita. Itu urusan mereka. Mereka menerima orang seperti Kainama, bahkan bukan cuma menerima, bahkan diberi penghargaan dengan gelar ustadz, gelar guru, teman-teman ya. Ya, itu sih memalukan ya. Orang bego yang nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti tentang Islam, dijadikan ustadz, dijadikan guru gitu. Menyedihkan ya. Nah, jadi buat teman-teman muslim, ya itulah kalian punya guru, ustadznya kalian ya, orang seperti Kainama. Dan kalau teman-teman mau Tuhan yang tidak berwujud, tidak berawal, tidak berakhir, ya silakan teman-teman murtad aja, masuk Hindu. Karena Tuhannya Hindu yang seperti itu. Oke? Tuhannya orang Kristen adalah al-awal, al-akhir. Ya, Yesus itu memang adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah firman Tuhan ya, yang awal dan yang akhir. Begitu juga agama Islam sebenarnya, Tuhannya Islam. Allah SWT itu adalah al-awal dan al-akhir. Kalau teman-teman tidak setuju bahwa Tuhan itu al-awal dan al-akhir,
ya silakan teman-teman pindah ke Hindu. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus berkati kita semua. Amin. Walau burung beo yang tak sadar beku, bangga sampai mati, hafal tanpa ngerti. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kadang burung sing nurani rabun, paling suka bohong, kerjanya ngegarong. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Halo kambing bondong, suka pamer jenggot, isi otak cabut, bocil pun digaul. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak tinggi anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal. Matahari masuk lumpur, mani keluar dari sumbi. Embak bini anak angkat, babi haram babu halal. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن هناك الكثير مع الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله، واشهد أن محمدا ليس رسول الله. ليس هناك فائدة من الصلاة، ليس هناك فائدة من الصلاة، وليس نحم النجاة، وليس نحم النجاة. الله ليس كبيرا، الله ليس كبيرا، هناك كثيرا جانب الله، هناك كثيرا جانب الله.